warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitria Sita. Dan yang baru berkunjung ke channel ini, selamat datang di channel Fitria Sita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Project 5. Apa itu Project 5? Project 5 itu membahas tentang membangun internet server menggunakan Windows 2003. Ini saya memakai 3 software. Pertama ada VMware, dan yang kedua ada Windows Server 2003, dan yang ketiga ada Windows XP Professional. Apa sih itu VMware? VMware adalah software aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat virtual machine. Nah, VMware juga bisa membantu kita untuk membuat virtualisasi server, komputer, aplikasi, device, storage, terus network, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang kita bisa menggunakan komputer virtual menjadi komputer fisik dan menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lainnya. Selanjutnya, Windows XP Professional. Windows XP Professional itu adalah sebuah sistem operasi yang didesain secara grafis yang dibuat oleh Microsoft, biasanya mencakup komputer rumahan, pribadi, atau desktop. Windows XP Professional di Project 5 kita gunakan sebagai klien yang servernya adalah Windows Server 2003. Windows XP Professional ini atau komputer klien ini nantinya bisa kita gunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server itu yang ada di Windows Server 2003. Layanan tersebut bisa berupa data, gambar, file, printer, dan lain sebagainya. Project 5 ini kita membahas yang pertama Active Directory, yang kedua Manage User, dan yang ketiga List Remote Installation Services. Sebelum kita melakukan konfigurasi ketiga hal tersebut, yang harus kita lakukan di VMware adalah kita harus clean backup atau immutable, atau dalam VMware disebut cloning, karena saya memakai VMware. Nah, tujuan dari cloning adalah agar kita tidak repot menginstalasi atau menginstalasi jika terjadi kesalahan konfigurasi yang sedang kita jalankan pada proses tersebut. Nah, cloning ini adalah proses untuk menggandakan atau menyamai sebuah instalasi software yang sudah kita install di VMware. Jadi kita tidak perlu menginstalasi lagi jika terjadi kesalahan konfigurasi. Yang kita ada inti dari Project 5 ini. Nah, Project 5 ini yang pertama kita membahas tentang Active Directory. Active Directory adalah layanan yang digunakan untuk mengelola aturan, hak akses, dan security pada pengguna atau jaringan komputer pada suatu perusahaan. Minimal directory mencakup semua resource seperti database, akun, dan pengguna. Untuk mengkonfigurasi Active Directory kita memerlukan yang pertama adalah DHCP Server. DHCP Server adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang artinya adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server kepada seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Pengalokasian IP address yang diterapkan dengan cara mendistribusikan DHCP server ke komputer klien itu membantu server untuk mengamati aktivitas yang terjadi di komputer klien. Bisa jadi apabila komputer klien mendadak mati atau menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Syarat yang kedua untuk konfigurasi Active Directory adalah DNS Server. DNS Server singkatan dari Domain Name System. Nah, Domain Name System ini adalah perangkat yang digunakan untuk melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat dari sebuah domain. Jadi memudahkan klien untuk mencari nama, alamat yang nantinya dituliskan di sebuah browser. Fungsi dari DNS sendiri adalah sebuah database server untuk menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Selanjutnya, yang
kedua, dalam project 5 ini kita membahas tentang manage user. Apa itu manage user? Manage user adalah bagaimana cara kita sebagai admin bisa memanage user baik dalam membuat, mengedit, menghapus, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menerapkan hak akses user di komputer klien dan membuat grup policy serta restriction agar klien tidak dapat mengakses atau bisa mengakses sebuah software aplikasi yang ada di komputer klien tersebut. Di dalam manage user kita juga bisa membuat organization unit, di mana di dalamnya kita bisa membuat grup atau organisasi unit, misalkan cabang Jakarta, Bandung, head office atau lain sebagainya. Yang nanti di dalamnya kita membuat sebuah user dan kita membuat hak akses terhadap organisasi unit tersebut. Apakah organisasi unit tersebut bisa mengakses semua yang ada di komputer klien atau tidak? Selanjutnya, yang ketiga, dalam project 5 ini kita membahas tentang RIS, Remote Installation Services. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi remote installasi services, ada syaratnya. Yang pertama, kita sudah menginstalasi atau mengkonfigurasi DHCP server. Yang kedua, kita juga sudah menginstalasi dan mengkonfigurasi DNS server. Dan yang ketiga, kita sudah menginstalasi Active Directory, yang dimana di dalam Active Directory tersebut kita nantinya akan men-setting di nama domain yang sudah kita buat di DNS, dan kita juga bisa men-setting nama server yang sudah kita buat di IP klien atau di komputer klien. Jika kita sudah melakukan tahap 3 tadi, DHCP, server, DNS server, dan Active Directory, barulah kita bisa mengkonfigurasi RIS dengan benar. Nah, RIS tersendiri itu apa sih? Nah, RIS tersendiri itu adalah sebuah fitur yang ada pada Windows 2003 yang memungkinkan kita untuk melakukan proses sebuah instalasi operating system kepada komputer klien secara remote. Seluruh file yang dibutuhkan akan ditransfer ke komputer klien. Kemudian proses instalasi komputer klien akan berjalan secara otomatis. Saya akan menjelaskan cara kerja di dunia nyata tentang Active Directory, Manage User, dan RIS. Nah, kita berbicara dulu dengan servernya. Nah, di sini server tersendiri itu harus disimpan di suhu ruangan yang sejuk atau dingin ya, di bawah 10 derajat Celcius. Nah, di situ server tidak akan mati, dia akan non-stop selama 24 jam. Nah, misalkan kita menaruh servernya itu di lokasi, contohnya di lokasi Bogor. Nah, kita kliennya itu ada di cabang Bandung atau Jakarta. Nah, itu bisa terhubung melalui satu network yang sama. Dan di sana servernya kita bisa menentukan hak akses. Apakah cabang Jakarta kita membuat grup polisinya, misalkan di cabang Jakarta kita membuat grup polisi atau hak akses usernya tidak bisa mendownload atau mengakses aplikasi mainan seperti itu. Dan misalkan kita membuat restriction, user tersebut yang ada di cabang Jakarta tidak bisa membuka aplikasi Microsoft Word atau Excel atau Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Dan manage user itu kita bisa menghapus user, misalkan user tersebut sudah resign dari perusahaan yang sedang kita tempati atau kita jalani. Nah, kita bisa mendelete user tersebut agar tidak bisa akses lagi ke komputer klien tersebut. Sementara cara kerja dari RIS yaitu kita bisa melakukan proses instalasi secara otomatis. Jika kita sudah mengkonfigurasi dengan benar di Windows 2003 server, kita akan masuk ke komputer klien. Kita akan melakukan operating system di situ dengan nama user yang sudah kita daftarkan di Windows Server 2003. Yang nantinya user tersebut akan masuk dan logon ke Windows operating system yang sedang kita install tersebut secara otomatis, dan user tersebut bisa
menggunakan komputer klien tersebut. Jadi kita melakukan penginstalannya tuh secara remote ya. Misalkan komputer kliennya lagi ada di daerah Pulau Jawa, kita berada di Bali, itu bisa kita lakukan instalasi secara remote di Bali dan usernya bisa menggunakan di Pulau Jawa tersebut. Kesimpulan dari saya tentang Project 5 ini ialah bahwa Project 5 ini sangatlah bermanfaat untuk saya, karena dengan Project 5 ini saya jadi tahu bagaimana keadaan dunia luar nanti setelah saya lulus dari perkuliahan ini. Karena di sini saya diajarkan tentang konfigurasi, instalasi, DHCP server, DNS server, Active Directory, manage user, dan remote installation services yang sangat bermanfaat sekali untuk nanti di dunia kerja. Seperti itu. Nah, untuk sarannya bagi saya, bahwa dalam melakukan konfigurasi ini kita harus teliti, sabar, jangan terburu-buru, karena prosesnya memerlukan kefokusan pikiran kita. Karena kalau kita satu kali salah akan berimbas kepada proses selanjutnya. Maka dari itu bersabarlah dalam melakukan konfigurasi, selalu berpikir positif dan jangan terburu-buru agar nanti proses konfigurasinya berjalan dengan benar. Sekian presentasi Project 5 dari saya, dan proses pembuatan Project 5 dari saya sudah saya taruh di link deskripsi dari tahap awal sampai tahap akhir. Dan link deskripsi ini juga sudah saya serahkan kepada dosen pembimbing saya dan sudah mendapatkan nilai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga presentasi saya ini bermanfaat, dan link yang saya taruh di deskripsi juga bermanfaat bagi yang melihat dan menonton ataupun menilai presentasi saya. Apabila video ini bermanfaat dan kalian menyukainya, jangan lupa di like and subscribe, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.